Halo teman-teman, mari kita bahas apa hal yang bakal aku lakukan jika umurku masih 20-an. Kenapa aku bahas hal ini? Karena penting, dan aku sendiri sudah mengalaminya sehingga aku ingin berbagi agar kalian semua bisa belajar dari pengalaman yang sudah aku lewati. Karena sebaik-baiknya guru adalah sebuah pengalaman. Oke, langsung saja. Hal pertama yang akan aku lakukan jika umurku masih 20-an, maka aku akan investasi diri, explore diri sejauh-jauhnya, sedalam-dalamnya, cari teman dan network seluas-luasnya, belajar apapun yang aku ingin, belajar apapun yang aku sukai, dan belajar yang bikin aku penasaran. Jangan pernah takut mengeluarkan uang dan tenaga untuk hal yang berguna atau untuk hal yang menunjang kemajuan dirimu. Nggak usah takut rugi, nggak usah takut kalau tidak akan berguna. Dulu aku selalu niatkan, segala hal yang aku gunakan untuk upgrade kemampuan diriku adalah sebagai wujud kita menanam bibit-bibit kebaikan yang ada di dalam diri. Sehingga ketika berjalannya waktu, aku sirami satu persatu bibit tersebut. Maka aku akan tahu mana bibit yang bagus, mana bibit yang buruk, mana bibit yang tumbuh, dan mana bibit yang akan layu bahkan mati. Sehingga akhirnya, alhamdulillahnya sudah ada hal yang bisa aku petik. Ya minimal bisa balik modal dari apa yang sudah aku lakukan beberapa saat atau beberapa tahun yang lalu. Contoh investasi diri yang aku lakukan adalah yang pertama seminar. Saat masih aktif kuliah, aku sering mengikuti seminar-seminar yang diadakan oleh kampus. Apapun materi atau disiplin ilmunya, sekiranya aku minat, maka aku akan datang dan berangkat. Dari semua seminar yang aku sudah ikuti, mau gratis sampai seminar yang berbayar, tidak ada materi atau seminar yang menurutku aku menyesal karena datang ke acara tersebut. Walaupun sebenarnya aku sudah tahu garis besar materinya atau bahkan sang pemateri kurang baik dalam penyampaian, aku yakin aku pasti akan mendapat point of view yang baru atau minimal cerita pengalaman dari si pemateri tersebut. Sehingga besar kecil kemungkinan ketika kita menemukan masalah yang seperti apa yang disampaikan, kita bisa tahulah mitigasi atau bagaimana kita menghandle masalah tersebut. Seperti yang aku katakan di awal, pengalaman adalah guru yang terbaik dalam hidup ini. Investasi yang kedua adalah kita harus berani ambil resiko. Umur masih 20 bro, lu masih muda. Energi yang lu punya itu sangat banyak dan powerful. Lu bahkan bisa semalaman suntuk melek sampai subuh cuma buat nongkrong, nonton drakor, ngegame, atau ngelakuin hal yang lu suka doang. Dan hal yang aku sesali dulu adalah terlalu banyak menikmati hidupku, yang dimana seharusnya bisa aku gunakan untuk lebih produktif lagi. Karena aku terjebak di zona nyaman, dimana aku berada di dalam keluarga yang bisa terbilang cukup secara finansial maupun emosional. Sehingga dampaknya, aku kurang bisa berpikir lebih jauh ke depan. Langkah apa yang ingin aku ambil untuk masa depanku. Dan ya, di umur penghujung 20 masuk ke 30 ini teman-teman, semua baru kerasa. Ortu sudah mulai pensiun, sudah mulai punya cicilan, badan diajak begadang sedikit aja udah mulai pegel-pegel. Belum lagi buat kalian yang sudah menikah atau bahkan punya anak, pasti akan lebih banyak lagi pengeluarannya, di samping kebutuhan diri sendiri. Apalagi kita yang hidup di Indonesia. Wah, ini nanti bisa kita dibanding-bandingkan nih dengan si A, si B, tentang pencapaian hidupnya, tentang kerjaannya, status sosialnya, dan lain-lainnya. Memang, hal yang membanding-bandingkan ini tidak bisa dibenarkan teman-teman. Tapi, apakah kalau kita sering mendengarnya juga tidak risih? Jawabannya kalian tahu sendirilah. Ketika kita di umur 20-an, kalaupun kita berusaha, pilihannya hanya ada dua, gagal atau berhasil. Dan enaknya gagal ketika kita di umur 20-an, kita masih bisa bangkit lagi. Kita masih bisa mencari jalan lain. Dan kita punya pengalaman yang bisa membuat hidup kita lebih bijak lagi ke depannya. Dan kalaupun kita malah berhasil, kita malah beruntung, ya sudah enak malahan. Kita sudah punya pattern atau kita punya pola. Tinggal kita melanjutkan pondasi yang sudah kita bangun sebelumnya. Seperti contoh dulu aku sebelum mulai ngonten.
Aku sempat punya bisnis fashion di e-commerce. Omset bagus, traffic toko bagus. Ya walaupun hasilnya belum banyak, tapi setidaknya bisalah untuk makan dan jajan-jajan dalam sebulan. Kesalahanku adalah semua aku kerjakan sendirian. Aku merasa aku bisa, aku merasa aku pintar, aku bisa melakukan segalanya sendiri. Mulai dari survei model terbaru, cari supplier, foto produk, upload konten, packaging, admin, dan semuanya pokoknya aku kerjain sendiri. Hingga pada akhirnya COVID datang. Awal-awal mungkin belum terasa, tetapi ketika COVID gelombang kesekian datang, akhirnya aku positif COVID. Yang dimana aku benar-benar harus istirahat total karena buat melek aja susah, apalagi buat mikir kerjaan. Akhirnya full 1 minggu kerjaan tidak tersentuh, chat dan pesanan dari customer tidak aku urus sama sekali, sehingga performa toko langsung drop dan omset langsung nol. Kesalahan yang aku perbuat adalah aku melakukannya semua sendiri, sehingga ketika aku jatuh sakit, aku tidak punya backup, tidak ada orang yang bisa menggantikan aku, dan itu adalah pengalaman yang sangat berharga buatku. Kemudian setelah itu semua terjadi teman-teman, aku mencoba untuk membangun ulang, melakukan strategi-strategi bisnis, melakukan cara-cara yang seperti sebelumnya. Aku lebih fokus lagi, siang malam aku bekerja, aku bangun ulang semuanya. Dan ya hasilnya boleh dikatakan tidak ada teman-teman. Dalam 3 bulan hanya bisa menjual beberapa piece saja, sehingga neraca keuanganku tidak sehat, pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Padahal di samping itu banyak yang harus dibayar, banyak yang harus dilunasi, dan banyak cicilan-cicilan yang harus aku segera selesaikan. Dan akhirnya aku memutuskan untuk stop, dan boleh dikatakan aku bangkrut. Dari pengalaman itu banyak sekali pelajaran yang aku dapat teman-teman. Sehingga ketika nanti aku akan membuat bisnis baru, maka aku tahu apa yang harus ku perbaiki dan apa yang harus ku lakukan. Dan aku bersyukur aku sudah berani mengambil resiko tersebut. Dan karena itu aku bisa di titik sekarang di mana aku lebih terbuka secara pemikiran dan pertemanan. Pokoknya ketika kita masih dalam umur 20-an, intinya gas aja terus. Selagi ada kesempatan dan waktu, selalu eksekusi setiap momen yang datang di hidupmu. Nongkrong, ngegame, nonton, gak salah juga kok. Tapi kita harus sadar diri dulu. Kita harus tahu kapan waktu harus produktif, kapan waktu untuk bersantai, dan waktu kita untuk bersosial. Pokoknya kita harus seimbang antara pekerjaan atau waktu untuk bekerja dan waktu untuk me time. Dan investasi terakhir yang bakal aku lakukan ketika umur 20-an adalah belajar teknologi. Karena sekarang semuanya era digital, teknologi berkembang dengan pesat, dan anak muda jangan sampai kalah dengan teknologi ini. Jangan sampai kita diperbudak teknologi. Seperti sekarang kita banyak terjebak dengan yang namanya screen time atau algoritma sosial media. Kita bisa dibikin nyaman seharian untuk scroll sosial media tanpa bosan, karena disuguhi algoritma yang kita suka. Daripada kita hanya sebagai penikmat, lebih baik kita juga menjadi pemain di dalam teknologi itu sendiri. Kalian bisa buat konten, kalian yang suka desain bisa menawarkan jasanya, kalian bisa jualan produk digital, kalian bisa buka toko di e-commerce, dan lain sebagainya. Jadi, ketika kita di umur 20-an, kita harus selalu belajar agar pattern atau pola kita bisa terbentuk dan kita bisa tahu akan mengarah kemana ke depannya. Oke, jadi itu saja cerita dan pengalaman yang aku dapatkan dan yang aku pelajari ketika di umur 20-an. Pokoknya gas aja terus setiap ada kesempatan yang ada. Ambil resikonya, investasi sebesar-besarnya untuk dirimu sendiri. Niatkan untuk menanam bibit untuk masa depan kalian. Ketika sudah saatnya memanen hasilnya, semoga yang terbaik akan selalu hadir dalam hidupmu.